Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Film Story, yang mana Film Story kali ini akan membawakan alur cerita horor yang berjudul film garapan sutradara ternama Rizal Mantovani ini diadaptasi dari serial legendaris berjudul Jadi Pocong karya Haji Mandra. Sinetron Jadi Pocong yang tayang pada era 2000-an ini sangat populer dengan sosok Mumun, pocong bermata hijau. Pemilik ide Jadi Pocong, Mandra, mengungkapkan bahwa Mumun berangkat dari kisah mistis yang terjadi di era Cibubur pada tahun 1970-an. Kisah berfokus pada pasangan kekasih yang saling mencintai bernama Mumun dan Junet. Naas, Mumun meninggal secara mengerikan dalam sebuah kecelakaan tragis hingga Junet merasa hancur karenanya. Setelah jasad Mumun dikuburkan, hal mengerikan pun terjadi dan berikut alur ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, Husen tampak menikmati sajian pentas kesenian tradisional tari jaipong khas Sunda. Tak lupa, ia memberikan saweran uang kertas merah beberapa lembar. Preman kampung yang diketuai Jeffrey masuk ke dalam kerumunan warga dan merampas uang dari pimpinan kesenian tari jaipong itu. Sebelum pergi, mereka membawa Husen ke makam bambu hitam. Mereka berdua duduk di atas makam yang baru saja disemayamkan. Jeffrey mengaku kepada Husen jika ia sangat mencintai Mumun dan bersikeras untuk mendapatkannya. Husen berkata ia harus memanggil para leluhur untuk mendapatkan petunjuk. Tak berselang lama, tubuh Husen mulai kejang-kejang dan mengerang kesakitan. Husen kerasukan arwah leluhur yang hendak memberikan jimat agar si Mumun tergila-gila pada Jeffrey. Tangan Husen yang kerasukan setan masuk ke dalam makam baru itu hingga menemukan satu pusaka yang dipercayai sebagai jimat sakti mandraguna. Di tempat lain, Mumun pergi ke warungnya untuk berjualan makanan seperti biasa. Mbak Kokom sudah menunggu untuk menyerahkan gamis pesanan orang tua Mumun. Gamis itu akan digunakan di acara syukuran meski sudah kesekian kalinya digelar. Melihat Junet sendirian di warung, Mumun bergegas masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan. Beberapa pelanggan penggemar Mumun tampak sudah setia menanti makanan buatan si Mumun. Di tempat lain, Mimin bekerja di kedai kopi modern hingga waktu cepat berlalu. Malam harinya, rumah Haji Muiz dipenuhi warga yang hendak menghadiri acara syukuran. Mimin menelpon dari tempat kerjanya untuk memastikan acara syukuran berjalan lancar. Pak Muiz berterima kasih pada anak gadisnya yang sudah membiayai acara malam itu. Muiz memberikan teleponnya pada Ustadz Udin agar Mimin didoakan segera bertemu dengan jodohnya. Selain membiayai acara syukuran, Mimin jugalah yang membiayai ibadah haji dan umroh si Babe. Babe Muiz mulai membanggakan Mimin di depan warga lainnya. Ia berkata, jika Mimin bekerja di kantor ternama di Jakarta dan menjadi atasan di sana. Malam itu, Husen membawa Jeffrey ke depan rumah Mumun untuk membacakan mantra sihir. Setelah mantra selesai dibaca, dupa dan kemenyan dimatikan. Husen yang terkenal sebagai orang pintar berkata, jika Jeffrey harus segera masuk ke dalam rumah Mumun untuk membuktikan sendiri kesaktiannya. Si Mumun justru mendapatkan pesan dari pinjol yang memperingatkan jika hutang sebesar 50 juta sudah jatuh tempo. Jika belum dilunasi, maka bunga akan terus bertambah sebanyak 30% per minggunya. Mumun yang gusar dan gelisah dengan ancaman itu langsung menelpon Mimin. Si Mimin yang bekerja sebagai pelayan kedai kopi meminta tukar tempat dengan bosnya, seolah dirinya bekerja sebagai bos di kantor. Mumun bertanya mengapa Mimin berhutang di pinjol dengan menggunakan identitas Mumun. Mimin berkata jika semua uang itu digunakan untuk membiayai keinginan Babe Muiz. Mimin merasa tak mau disalahkan meski apa yang ia lakukan itu sangat mengganggu Mumun. Mimin berjanji akan segera melunasi hutangnya seperti yang sudah-sudah. Jeffrey kembali membaca mantra dan berdiri di depan rumah Mumun. Seketika itu, Mumun melambaikan tangan mesra ke arahnya. Tak tahunya
Rupanya Mumun sudah berada di depan pria itu dan menanyakan identitasnya. Mumun sama sekali tidak mengenal Jeffrey yang sedari tadi berdiri di depan rumahnya. Mumun meminta pria itu untuk pergi karena acara sudah selesai. Keesokan harinya, Mumun kembali mendapat pesan dari pinjol yang berkata jika utangnya sudah membengkak menjadi 70 juta. Ia diancam akan dibunuh jika tidak segera melunasinya. Mumun menelpon Junet yang bekerja di counter HP. Mumun menceritakan masalah yang menjeratnya itu pada sang kekasih. Mendengar nominal 70 juta, Junet langsung terkesiap. Uang yang bernilai besar itu tak bisa didapatkan hanya dalam sekejap mata. Junet berkata jika dirinya siap membantu meski hanya ada 40 juta. Junet berjanji akan mencarikan sisanya demi menolong Mumun yang terjerat pinjol gara-gara si Mimin. Malam harinya, Mumun dihadang oleh debt collector yang bernama Jack, Susilo, dan juga Sani. Mereka membawakan surat tagihan dari hutang online yang harus segera dilunasi. Mumun tampak ketakutan dihadang 3 pria berbadan kekar. Untungnya, si Jeffrey datang untuk membantu Mumun. Ternyata 3 pria itu adalah anak buah Jeffrey yang bersikap semena-mena. Jeffrey berjanji akan menolong Mumun untuk melunasi hutangnya. Jeffrey menawarkan diri untuk mengantar Mumun pulang ke rumah menggunakan mobil agar aman dan selamat sampai tujuan. Dalam perjalanan itu, Jeffrey sempat menggoda Mumun dan menyentuh tangannya. Mumun mulai risih dan berusaha keras melepaskan tangannya. Jeffrey semakin murka dan menginjak gas kuat-kuat. Mobil yang melaju kencang itu sampai menabrak motor tepat di persimpangan jalan. Melihat ada kesempatan emas, Mumun keluar dari mobil Jeffrey dan bersembunyi di balik semak belukar. Ia kembali menelpon Mimin yang sibuk bekerja. Karena tak sempat mengangkat telepon, Mimin menelpon balik hingga ponsel Mumun berdering dengan nyaring. Jeffrey tertawa mengetahui tempat persembunyian Mumun dan segera mengejar gadis pujaan hatinya itu. Setelah berlari sekian lama, Mumun sampai di anta beranta hingga kebingungan akan mengambil jalan yang mana. Tiba-tiba Jeffrey berhasil menangkap Mumun, namun wanita itu cukup kuat untuk melarikan diri. Mumun berlari semakin kencang hingga kemudian Jeffrey menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana gadis rupawan itu mati ketabrak truk. Prosesi pemakaman Mumun dilangsungkan pagi hari setelah jasadnya ditemukan warga, dibantu Hussein dan warga lainnya. Mereka memakamkan jasad itu. Namun, Hussein lupa untuk melepaskan ikatan tali pocong di kepala Mumun. Nyak Sophia, Babe Muiz, Mimin, dan Junet sangat terpukul dengan kematian Mumun. Setelah acara pemakaman usai, Hussein kembali bekerja sebagai tukang gali kubur. Jack, Sani, dan Susilo kini menemui Hussein hanya untuk menuduhnya sebagai penipu. Mereka diutus Jeffrey untuk meminta uang pembayaran jimat dikembalikan. Hansip kampung melerai pertengkaran itu. Hussein berpesan pada 3 sekawan itu untuk membawa Jeffrey ke rumahnya. Malam itu, Hussein teringat jika dirinya belum melepas tali ikatan di kepala pocong si Mumun. Ia berkata jika mayat tidak dibuka tali pocongnya bisa menyebabkan gentayangan arwahnya. Si Hansip langsung ketakutan dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah mengingat malam semakin mencekam. Hussein berusaha tetap tenang dan masuk ke dalam rumah perlahan. Baru sebentar menutup pintu, Hussein dikejutkan dengan pintu rumahnya yang terbelalak. Ia merasakan ada arwah yang mengikutinya pulang. Hussein memeriksa keluar dan menutup pintu dengan kencang. Tak berselang lama, jendela Hussein terbuka lebar. Tiba-tiba Hussein segera menutup jendela, namun dikejutkan oleh ketukan pintu yang ternyata itu adalah Markona. Ia hendak meminjam uang pada Hussein. Pria itu menolak memberi pinjaman dan berkata akan memberikan uang saweran saat Markona ikut menari di pentas jaipong. Setelah Markona pergi, Hussein bergegas masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba Hussein segera menyalakan lampu di mana sosok pocong Mumun itu muncul. Namun saat lampu dimatikan, pocong itu muncul lagi dan terlihat semakin jelas. Hussein masuk ke dalam kamarnya sendiri dan bersembunyi di balik selimut. Samar-samar terdengar suara wanita yang berkata jika dirinya adalah Mumun. Hussein pun lari ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Jejak langkah darah terlihat menggenang di depan pintu disertai sepasang telapak kaki manusia. Jejak langkah itu semakin mendekati Hussein hingga membuatnya naik ke atap rumah. Ternyata
Husein kembali berlari kalang kabut ketakutan. Ia mengunci diri ke dalam kamar. Pocong Mumun kembali bersuara minta tolong agar tali pocongnya dilepaskan dari jasad. Seketika itu pintu lemari terbuka dan rumah Husein dibikin porak-poranda hingga lampu minyak terjatuh membakar lantai. Lepasin tali pocong ayah, Bang. Setelah mengutarakan keinginannya, sosok Pocong Mumun menghilang dengan meninggalkan tanah kuburan. Pagi harinya, Nyak Sophia meminta Mimin untuk berhenti kerja di kota dan meneruskan warung makanan milik Mumun di rumah. Mereka masih bersedih atas meninggalnya Mumun yang terlalu mendadak itu. Mimin dengan tegas menolak dan memilih tinggal di kos yang berada di tengah kota Jakarta. Sebelum pergi merantau, Mimin menemani Junet ke makam Mumun. Malam harinya, komplotan Jeffrey kembali menagih hutang pada Husein. Mereka menuntut uang jimat dikembalikan sebanyak 4.800.000. Meski belum berhasil mendapatkan uangnya kembali, mereka tetap mengancam akan membunuh Husein jika tidak segera mengembalikan uang itu. Sementara Babe Muiz yang bersedih menangis memandangi anaknya di foto. Samar-samar terdengar suara Mumun yang menenangkan hati ayahnya. Muiz langsung keluar mencari sumber suara itu. Suasana malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya, ditemani dengan angin ribut yang berhembus sangat kencang. Muiz memanggil anaknya dan lupa jika Mumun telah tiada. Pagi harinya, Muiz jatuh sakit karena tersiksa perasaannya. Mak Sophia berandai-andai jika Mimin mau menemani di rumah, mungkin tidak sakit parah. Tak berselang lama, Jeffrey beserta komplotannya datang ke rumah Mumun untuk menagih hutang. Junet menemui komplotan itu dan membawa surat tagihan sebesar 95.680.000 rupiah. Hutang yang semula hanya 70 juta tiba-tiba sudah membengkak sebanyak itu. Setelah mendapatkan surat tagihan itu, Junet menemui Mimin di Jakarta untuk mencari solusi bersama. Dari situlah ketahuan sudah jika Mimin sebenarnya bekerja sebagai pramusaji di kedai kopi, bukan menjabat sebagai bos besar. Malamnya, Husein dan Hansip bernyanyi bersama dengan riang didatangi komplotan Jeffrey lagi. Husein langsung ngumpet manjat ke atas pohon, sementara si Hansip harus menghadapi komplotan preman itu sendirian. Saat mengamati dari akar pohon, tiba-tiba Susilo berteriak ketakutan melihat pocong yang bertengger di atas pohon. Mereka semua turut menoleh ke atas yang ternyata komplotan preman itu lari kalang kabut, sementara si Hansip justru jalan di tempat. Setelah Husein berhasil turun dari pohon, ia menyeret Hansip untuk melarikan diri. Di tempat lain, Junet melihat Mimin yang berpakaian serba minimalis. Ia mengantarkan Mimin pulang malam-malam ke rumahnya. Junet mendesak Mimin untuk berkata jujur pada Babe Muiz dan Mak Sophia jika selama ini dirinya bukan bekerja di kantor melainkan di kafe sebagai pelayan. Mimin malah murka dan marah-marah. Ia merasa tidak melakukan kesalahan, padahal selama ini ia berbohong pada keluarga terkait pekerjaan dan hutang piutang. Junet kembali menasihati Mimin agar menetap di rumah meneruskan warung Mumun sembari untuk menjaga kedua orang tua daripada menjadi pelayan di kafe. Keesokan harinya, Mimin hanya bermalas-malasan di rumah sembari melihat baju di toko online. Junet kembali menemui Mimin dan kembali menasihatinya supaya sadar dengan kesalahan besar yang dilakukan Mimin. Mimin sengaja memalsukan identitas untuk meminjam sejumlah uang di pinjaman online. Terlebih lagi, orang yang dipalsukan identitasnya itu adalah saudari kandungnya sendiri. Mimin kini takut jika Mak Sophia tahu hutangnya yang menumpuk sangat banyak. Merasa terpojokkan, Mimin enggan bertobat dan malah menyalahkan orang tua sebagai penyebab dari hutang piutangnya. Mimin berkata jika hutang itu digunakan untuk membiayai kehidupan orang tuanya. Junet sampai menghela nafas panjang dan beristighfar. Ia menawarkan diri untuk membantu melunasi hutang atas nama Mumun. Akhirnya Mimin meneruskan usaha warung yang dibantu Junet dan tak bosan menjelaskan pekerjaan jaga warung. Catatan kumpulan resep Mumun tersimpan rapi di rak meja dapur. Mimin membaca satu persatu resep itu hingga sampai di halaman terakhir yang ternyata kisah cinta Mumun. Ternyata Mumun memiliki keinginan masuk sekolah dan menjadi sarjana. Dalam kerinduannya pada Mumun, Mimin mulai berubah cara berpakaian seperti Mumun. Dengan kebaya dan selendang batik, Mimin berhasil membuat Babe tersenyum kembali.
kembali. Husein tampak terkopoh-kopoh mendatangi Junaid di counter HP. Dengan nafas terengah-engah, Husein kembali meminta maaf karena lupa tidak melepaskan tali pocong almarhum Mbak Mumun. Husein berkata jika sekarang Mumun sudah menjadi pocong dan terus meneror hidupnya di malam hari. Junaid sama sekali tak percaya dengan omongan Husein. Ia mengajak Husein ke kuburan malam itu untuk membuktikan jika Mumun benar-benar jadi pocong. Terdengar suara gemerisik dedaunan kering yang bergesekan dengan tanah. Husein mengarahkan senter ke arah suara itu, namun tak terlihat ada apapun jua. Cahaya senter diarahkan ke belakang perlahan hingga tiba-tiba mendengar teriakan Husein, Junaid kesal sendiri karena ia tak melihat apapun di segala penjuru. Di waktu yang sama, Jeffrey kembali datang ke rumah Mumun untuk menagih hutang. Susilo melihat sekelibat bayangan Mumun di warungnya. Tangan pria itu bergetar sambil makan kerupuk. Tak hanya Susilo, Sunny dan Jack juga melihat bayangan yang sama sehingga gemetaran berjamaah. Mereka bergegas meninggalkan warung disusul Junaid yang datang menghampiri. Mereka mengira Mimin adalah Mumun karena mengenakan kebaya. Jeffrey dan komplotannya pergi ke rumah Husein untuk meminta jimat lagi. Kali ini mereka meminta jimat perlindungan agar terbebas dari teror pocong Mumun. Husein menunjukkan gelang yang ditemukan di dasar laut sejauh 700 km dari permukaan air. Gelang itu tidak boleh dibawa ke toilet apalagi untuk cebok. Jeffrey sangat puas mendapatkan gelang itu. Di malam yang semakin gelap, Mimin mendengar suara Mumun yang memanggil namanya lirih. Mimin mencari keberadaan suara itu hingga pintu rumah bergetar hebat. Seketika itu Mimin berjalan keluar mencari keberadaan adiknya yang telah mati. Ternyata pocong Mumun meminta tolong pada Mimin agar segera dilepas tali pengikat di atas kepalanya itu. Mimin terbaring tak sadarkan diri melihat pemandangan mengerikan itu. Pagi harinya, Babe Muiz menemani Mimin yang terus memanggil nama Mumun. Tak berselang lama, Junaid datang untuk melihat kondisi Mimin yang sakit panas dan lemah. Malam harinya, pentas seni tari jaipong kembali digelar di panggung desa. Husein berjoget bersama penari langganan si Markona sambil memberinya uang saweran. Tak lama kemudian Jeffrey dan komplotannya datang menghentikan acara. Mereka kembali merampok ketua kesenian karena terlihat ramai dan banyak yang datang. Keributan pun semakin memanas sehingga terdengar suara Markona yang mengolok Jeffrey agar jangan marah. Pria temperamental itu langsung menyambangi Markona hanya untuk merampas uang. Tiba-tiba datang angin kencang disertai badai menyergap. Suara tawa cekikikan lantang terdengar hingga tiba-tiba sosok pocong Mumun melayang kian kemari sembari memanggil nama Jeffrey. Saking takutnya, Jeffrey terjungkal menabrak speaker dan tubuhnya diselimuti handuk panggung tari. Husein berlari menjauhi arena dan bersembunyi di toilet umum. Tak taunya si Hansip sedang boker di sana. Sampai terkejut melihat Husein yang tak ragu-ragu masuk dan bersembunyi bersamanya. Tak hanya Husein, Markona dan komplotan Jeffrey ikut masuk juga. Seketika itu mereka berlari berduyun keluar dari WC umum, termasuk Hansip yang belum selesai buang kotoran. Komplot Jeffrey kabur naik mobil dan melaju dengan kencangnya. Mereka berpikir jika pocong hanya bisa melompat dan tidak bisa nyetir mobil. Saat Jack hendak mengganti persneling mobil, ia melihat kain putih mencuntai ke bawah. Ternyata mobil yang kendarai mulai oleng sampai terjebak di tepi sungai. Melihat pocong yang tertawa cekikikan di dalam mobil, mereka semua keluar nyemplung ke dalam air bersembunyi sejenak sampai pocong itu menghilang. Mereka kembali berlari ke dalam hutan, namun pocong Mumun muncul lagi, membuat tubuh mereka sangat kaku dan tak bisa digerakkan. Tiba-tiba Jack menghantam perut pocong itu hingga tiba-tiba tangan Jack terlilit usus lengkap dengan darah dan kumpulan belatung liar. Usus pocong itu menggerakkan tangan Jack untuk menyerang dan mencekik lehernya sendiri. Sementara itu, wajah Hansip tersiram muntahan darah pocong busuk hingga membasahi tubuhnya. Busuknya nawo bibi itu. Susilo berteriak kencang melihat kejadian mengerikan itu. Di waktu yang sama, Mimin tersadar dan bangkit dari ranjang. Ia bercerita pada Junaid jika semalam pocong Mumun mendatangi Mimin. Junaid cukup terkejut mendengar pengakuan
pengakuan Mimin karena menurutnya Mumun memiliki kepribadian yang baik dan tidak mungkin bergentayangan untuk menakuti orang. Pagi harinya warung Mimin terpantau cukup ramai. Pok Kokom berbelanja di tukang sayur keliling dan mendengar kabar terkait hantu pocong Mumun. Banyak warga mengaku melihat sosok pocong Mumun berkeliaran di malam hari sendirian. Pok Kokom langsung meminta penjelasan dari Mas Hansip terkait gosip yang mengatakan jika Mimin hendak merebut Junet dari Mumun. Junet yang sibuk bekerja di konter HP terkejut melihat berita teror pocong Mumun di pentas tari Jaipong. Hansip menemui Pak Sopian mengabarkan teror pocong Mumun yang melanda semakin merebak luas. Sophia meminta bantuan Junet untuk menyelesaikan permasalahan Mumun agar Babe Muiz tidak sakit parah. Junet menyambangi tempat bekas penampakan pocong Mumun hingga sampai di kediaman Husen. Saat itu Jeffrey bersama anak buahnya sedang menyiksa Husen seperti biasa. Suara Mumun mulai terdengar hingga membuat Junet terkesiap. Seketika itu pocong Mumun kini benar-benar terlihat oleh Junet dan membukakan kebenaran yang dikatakan warga. Tubuh Jeffrey dicekik sampai diangkat sampai sekarat. Junet memanggil sosok itu dengan panggilan mesra, seolah bertemu dengan Mumun kembali. Wajah busuk pocong itu pun berubah menjadi wajah Acha Septriasa. Junet tak kuasa menahan kesedihan sampai tersungkur di tanah berbatu. Ia kembali menemui Mimin meminta maaf karena tak percaya dengan penampakan pocong Mumun. Junet berkata jika pocong Mumun selalu mengincar Jeffrey. Mereka tidak tahu jika sebelum mati Mumun dikejar-kejar Jeffrey hendak diperkosa. Mimin teringat kejadian sebelum Mumun meninggal. Hingga malam berikutnya Mimin memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya di hadapan Babe Muiz. Ia mengaku sakit hati pada sang ayah yang selalu membandingkan Mimin dan Mumun. Mimin merasa dianaktirikan, sementara Babe Muiz hanya peduli dengan nasib Mumun saja. Mimin cukup sedih melihat ayahnya yang condong ke Mumun yang terkesan pilih kasih. Dengan mudah si Babe membangunkan warung untuk Mumun, sementara Mimin harus bekerja mencari pekerjaan sendiri di kota. Mimin mengaku jika selama ini dirinya tidak bekerja di kantoran, melainkan jadi pelayan kafe. Mimin juga mengaku tak mampu membiayai umroh dan haji yang begitu besar, sehingga dirinya terpaksa meminjam uang puluhan juta. Ia meminta maaf karena menyalahgunakan identitas Mumun, hingga Nyak dan Babe diteror debt collector. Ia berpikir jika dirinya lah penyebab Mumun mati. Mimin menangis sembari meminta maaf kepada sang ayah. Tak berselang lama, Husen bertamu ke rumah mereka untuk meminta maaf karena tak sengaja lupa membuka tali pocong Mumun. Ia meminta izin untuk menggali lagi kuburan Mumun agar bisa melepaskan tali yang tertinggal di kepala. Di hari berikutnya, Husen bersama keluarga Mumun melakukan penggalian ulang untuk melepaskan tali itu dan meminta maaf atas kehilafan Husen yang tak sengaja. Setelah ikatan berhasil dilepas, makam kembali ditutup dan didoakan bersama Pak Ustadz. Jeffrey datang lagi menghampiri Mimin untuk menagih hutang. Jeffrey berkata bahwa si Mumun mati karena tertabrak truk. Husen mulai curiga bagaimana Jeffrey bisa tahu jika Mumun mati tertabrak truk. Ia berkata jika Mumun mati tertabrak truk pasti karena dikejar-kejar Jeffrey. Husen memukul Jeffrey, namun anak buah Jeffrey tiba-tiba memukul Junet. Dengan mudah mereka berhasil melumpuhkan Junet dan Husen. Mereka melimpahkan hutang Mumun kepada Mimin sebagai kembarannya. Malam harinya peringatan meninggalnya Mumun digelar. Mimin menyambangi basecamp Jeffrey untuk menyelesaikan masalah. Junet menyadari Mimin tak ada di rumah dan mencarinya ke kuburan. Mimin menodongkan pisau ke arah Jeffrey hingga perkelahian terjadi. Junet dan Husen membantu Mimin, namun kekuatan mereka tak cukup kuat. Seketika itu, pocong Mumun turun dari langit disertai hujan badai angin ribut halilintar. Pocong itu mengejar Jeffrey untuk membalaskan dendam. Jeffrey berlari kalang kabut hingga tiba-tiba pocong Mumun kembali muncul dan menatap tajam ke arah Mimin, seolah-olah mengucap selamat tinggal. Waktu terasa berhenti di mana Jeffrey masih berada di depan truk tak bergerak. Pagi harinya Junet berhasil melunasi hutang Mumun dan memberikan puluhan juta rupiah pada Babe Muiz. Nyak Sophia memberikan cincin untuk Junet sebagai harta warisan darinya. Ia berpesan supaya Junet menemukan wanita baik yang layak dijadikan istri dan dipinang dengan bismillah. Malam harinya tanah kuburan Jeffrey bin Kusain mulai bergejolak hingga tiba-tiba
dan film pun berakhir. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.